Lahir di Curug, Tegal pada tahun 1966, Dr. Edi Sutarto tumbuh menjadi sosok yang penuh semangat dan dedikasi terhadap dunia pendidikan. Dua periode kepemimpinannya sebagai Kepala SMA Islam Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta Selatan sejak 1998 hingga 2004 menandai awal perjalanan panjangnya dalam dunia pendidikan. Tidak hanya itu, Dr. Edi juga pernah 2 kali menjabat sebagai Ketua Komunitas Pelatihan Pendidikan. Pada tahun 2008 hingga 2010, beliau menjadi Program Officer Yayasan Cahaya Guru, sebuah yayasan yang didirikan oleh Profesor Dr. Imam Prasojo dan Heni Supolo Sitepu MA. Dedikasi Dr. Edi terus berlanjut sebagai Direktur Sekolah Islam Atirah selama 2 periode dari 2011 hingga 2017. Prestasinya diakui dengan penghargaan sebagai tokoh pendidikan inspiratif pada 15 Desember 2015 dan pengelola manajemen sekolah terbaik atas nama Yayasan Kala pada 2 Mei 2017. Sejak tahun 2000 hingga kini, Dr. Edi aktif sebagai konsultan manajemen pendidikan dan motivator bidang pendidikan. Beliau telah memberikan pelatihan di seluruh Indonesia, membahas berbagai topik seperti manajemen pendidikan, manajemen kelas, metode pembelajaran kreatif, dan banyak lagi. Tidak hanya dalam pendidikan sekolah, Dr. Edi juga berbagai ilmu sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Multimedia Nusantara Prasetya Mulia Business School, dan Universitas Trisakti dari tahun 2004 hingga 2010. Mata kuliah yang diampu antara lain Bahasa Indonesia, Penulisan Karya Ilmiah, Apresiasi Sastra, dan Komunikasi Bisnis. Dunia seni juga menjadi bagian penting dari hidup Dr. Edi. Sejak tahun 1995 hingga 2010, beliau aktif di Teater Koma sebagai aktor, mentor, dan pelatih seni peran. Tahun 2014 hingga 2016, beliau menjadi pembina Forum Lingkar Pena, wilayah Sulawesi Selatan. Karya tulisnya tersebar di berbagai media massa dan diterbitkan dalam bentuk buku. Buku-buku bestseller seperti Pemimpin Cinta dan Sekolah Cinta menjadi bukti kecintaannya pada dunia pendidikan. Beliau juga menulis biografi dan cerpen yang menginspirasi banyak orang. Gelar doktornya diraih di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020. Saat ini, Dr. Edi aktif bersama Kiai Haji Baktir Nasir LSI MM sebagai Direktur Akil Islamic School dan pembantu Rektor 1 di Atqo, Akademi Tadabbur Quran. Selain di dunia pendidikan, Dr. Edi juga sukses dalam dunia bisnis. Sejak 2017, beliau menjadi owner BTA 8 Jakarta, cabang Sulawesi Selatan, dan komisaris utama PT Berkahku Visi Komunika yang bergerak di berbagai bidang seperti periklanan, perfilman, event organizer, konsultan manajemen, dan penerbitan buku. Dr. Edi Sutarto MPD adalah sosok yang tak pernah berhenti belajar dan menginspirasi. Perjalanan hidupnya adalah cerminan dari dedikasi dan cinta terhadap dunia pendidikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara tayangan eksklusif Launching Rafia TV Tegal. Tayangan yang memberi inspirasi, edukasi, dan aksi sosial mengajak perempuan hebat, anak cerdas, masyarakat berdaya. Baik, sebelumnya kami kenalkan dulu tim kami dari Rafia TV Tegal. Dari sebelah barat, Mas Tengku, silahkan memperkenalkan diri. Halo, saya Tengku, di bagian editing sama bagian produksi. Baik, berikutnya. Terima kasih, saya Edi Sulistianto, bagian penanggung jawab sekaligus nyari pendanaan. Halo, saya Retna Kusrini. Saya ada di bendahara dan bagian pelaksana. Halo, saya Fai. Di sini untuk bagian sekretaris. Hai, saya Arum Junita Salsabila sebagai editing juga serta publikasi. Terima kasih.
Baik, selanjutnya di launching hari ini kita akan sambut dulu ketua kita untuk membuka acara perdana Rafia TV Tegal. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ini luar biasa, cantik-cantik sekali. Yes. Iya, satunya protes ini ganteng sekali ini Mas Tengku. Mudah-mudahan segera dapat jodoh ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, berkat ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, tanggal 1 Juni pukul 10:30 dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kita launching Rafia TV. Rafia TV. Perempuan hebat. Perempuan hebat, anak cerdas, masyarakat berdaya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan peluncuran perdana ini dengan ucapan Bismillah, semoga Rafia TV semakin jaya dan semakin berkembang serta sejahtera buat masyarakat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke host kita yang luar biasa. Halo, selamat datang di acara eksklusif Launching Rafia TV. Tayangan yang mempersembahkan inspirasi, edukasi, dan aksi sosial. Mengajak perempuan cerdas, anak hebat, dan masyarakat berdaya. Saya Retno, hari ini mengajak pemirsa berbincang santai bersama bintang tamu spesial kita, Dr. Edi Sutarto, MPD. Beliau adalah konsultan pendidikan dan motivator para kepala sekolah, guru, dan siswa sejak tahun 2000 hingga sekarang. Beliau juga seorang penulis aktif dan pemimpin sekolah cinta. Banyak penghargaan yang sudah beliau raih, diantaranya tokoh inspiratif di bidang pendidikan Sulawesi Selatan, pengelola manajemen sekolah terbaik wilayah Sulawesi Selatan. Baik, selamat siang Pak Dr. Edi. Di kesempatan siang ini kita akan berbincang tentang pemimpin yang dirindukan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita merindukan seorang pemimpin? Dengan Bapak Dr. Edi Sutarto. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Edi, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan kita bahwa kita punya tema pemimpin yang dirindukan. Nah, Pak Edi di sini sebagai narasumber yang sudah melanglang buana tentunya ya Pak ya, banyak pengalaman, dan kali ini materi yang kita bahas pemimpin yang dirindukan. Kenapa ya Pak ya kita itu merindukan seorang pemimpin? Iya Mbak Fairuz, Mbak Retno, alhamdulillah ya. Saya mau mengucapkan selamat dulu. Selamat atas di launchingnya Rafia TV. Semoga Allah memberkahi, meridhoi, dan terus produktif ya insya Allah ya. Seiring dengan perjalanan waktu insya Allah semakin profesional saya doakan. Kaitannya dengan pemimpin yang dirindukan saat ini memang sangat dibutuhkan ya. Saya mencoba mensitir apa yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Shafi'i Antonio. Beliau pernah menulis buku judulnya Muhammad SAW, The Super Leader, Super Manager. Ada di buku ini sempat saya kutip di buku Pemimpin Cinta yang saya tulis ya. Beliau di dalam introduksinya mengatakan begini, Mbak Fairuz. Ya, Pak. Salah satu krisis terbesar dunia saat ini adalah krisis keteladanan. Nah, ini dia nih. Fokusnya di sini nih, krisis keteladanan. Akibat yang ditimbulkan oleh krisis ini
ternyata menurut Antonio itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari krisis energi, jauh lebih dahsyat dari krisis kesehatan, pangan, bahkan transportasi ya. Ini dampaknya kemudian sampai pada kerusakan alam, mulai dari sungai, laut, kemudian hutan dan seterusnya, dan kita rasakan betul saat ini ya. Dan menurut Safi Antonio ini, di Indonesia krisis ini bahkan kemudian menjadi krisis moral ya, yang mengakibatkan akhirnya pemimpin-pemimpin yang kita harapkan ini tidak hanya sekedar diharapkan, tetapi sangat dirindukan ya, kehadirannya gitu. Nah, itu Mbak Fairuz. Jadi kalau dikorelasikan dengan buku saya di Sekolah Cinta, pemimpin yang dirindukan ini adalah pemimpin yang mampu menerapkan see, do, get. Nah, teori see, do, get itu berkaitan dengan keteladanan. Jadi see itu adalah yang dilihat, kemudian do yang dikerjakan, kemudian get itu yang didapatkan. Jadi buat masyarakat, buat orang-orang gitu ya, yang melihat gaya kepemimpinan seseorang, lalu apa yang dilakukan, itulah yang kemudian akan terekam menjadi blueprint mereka. Jadi maksud saya begini, kalau dikorelasikan dengan apa yang dikatakan oleh Antonio Safi, pemimpin-pemimpin saat ini kecenderungannya tidak mampu menjadi teladan, kemudian perilakunya, kata-katanya, tindakannya itu menjadi contoh masyarakat. Sehingga kalau pemimpinnya tidak bagus, maka masyarakatnya juga tidak bagus gitu ya. Kalau pemimpinnya bagus, masyarakatnya akan bagus. Ini sangat berkorelasi sekali ini Mbak Fairuz dan Mbak Retno. Itu mengapa saat ini pemimpin sangat kita rindukan kehadirannya. Oke, ada hal lain yang mau ditanyakan? Iya Pak, kenapa di zaman sekarang pemimpin yang dirindukan itu kok terkikis gitu Pak? Apa sih penyebab yang mengikis pemimpin-pemimpin yang seperti Bapak sebutkan tadi Pak? Iya, jadi kalau dilihat dari jumlahnya, pemimpin yang menjadi teladan itu memang saat ini tidak terlalu banyak ya. Kalaupun ada, mungkin barangkali di tataran kecerdasan yang sifatnya kognitif itu mungkin banyak sekali. Tapi pemimpin yang cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, kemudian cerdas secara adversity, ini yang kita rindukan betul gitu ya. Prinsipnya begini, mengapa kemudian kita sangat merindukan pemimpin yang bisa menjadi siduket? Karena saat ini yang sangat dibutuhkan adalah pemimpin yang menginspirasi. Nah, kalau kita membaca teori-teori yang ada ya, misalnya kita ambil John C. Maxwell gitu, ini adalah penulis buku tentang leadership yang luar biasa produktifnya, kemudian sangat bagus gagasan-gagasannya gitu ya. Menurut beliau, pemimpin itu salah satu indikatornya adalah mampu menggerakkan orang lain sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, sesuai apa yang ada di dalam hatinya gitu ya, supaya orang ini bergerak sampai pada tujuan dan target yang dipikirkan atau yang dirasakan. Nah, cuma persoalannya Mbak Fairuz dan Mbak Retno, Iya Pak. untuk bisa sampai menggerakkan dengan baik ini, tidak cukup hanya dengan menginstruksikan gagasan atau menyuruh gitu ya. Nah, lebih dari itu semuanya, seorang pemimpin itu harus menggerakkan dengan cara-cara inspiratif. Jadi gagasan-gagasan besarnya itu harus mampu men-challenge orang-orang yang di bawahnya gitu.
orang-orang yang dipimpin. Nah, yang berikutnya, indikator keberhasilan seorang pemimpin, Mbak Virus. Iya, Pak. Indikator keberhasilan seorang pemimpin itu seringkali ya malah justru ditakuti oleh para pemimpin. Apa sih indikator itu? Indikator itu adalah kalau dia sukses mengkader orang-orang yang ada di bawahnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru. Jadi indikator keberhasilan seorang pemimpin yang dirindukan itu salah satu diantaranya adalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik dari dirinya, lebih bagus dari dirinya, dalam jumlah yang lebih banyak. Artinya apa? Seorang pemimpin yang dirindukan itu adalah seorang yang di kemudian hari merelakan jabatan, kemudian kedudukannya dialihkan kepada bawahannya secara estafet. Ah, itu dia tuh apa namanya konsepnya tuh Mbak Virus. Jadi menurun ya Pak, menular. Iya, dia harus menularkan ilmunya, harus menularkan karakternya, harus menyampaikan apa-apa yang menjadi tujuannya dan seterusnya kepada bawahannya. Kemudian juga harus melatih mereka dengan baik sehingga mereka menjadi sosok-sosok pemimpin baru yang bagus. Gitu. Ya, ini kondisinya saat ini hampir justru menakutkan pemimpin-pemimpin yang sudah duduk di kursinya, Mbak Virus. Kalau ada pesaingnya, ada orang yang lebih cerdas, ada yang lebih pintar, malah justru merasa tersaingi. Padahal kalau bawahannya ini lebih cerdas, lebih pintar, lebih kreatif, lebih inovatif, itu aset besar buat dia mestinya. Dia bisa mengkolaborasi yang bersangkutan untuk bisa menjadi trigger memajukan organisasinya. Mestinya begitu. Itu Mbak Retno, Mbak Virus. Ya, berbicara tentang pemimpin yang dirindukan ini, Mas Ustadz. Asal mula ketika seorang itu akan memimpin, itu kan berarti dari pilihan masyarakat dulu. Nah, sebetulnya di sini juga tidak bisa 100% disalahkan seorang pemimpinnya. Masyarakat sekarang juga harus dicerdaskan ini, Mas Ustadz. Bagaimana mencerdaskan masyarakat untuk memilih pemimpin yang dirindukan itu sendiri. Nah, kita juga harus terus bergerak untuk mencerdaskan masyarakat ya, untuk memilih pemimpinnya seperti yang dilakukan oleh Mas Ustadz ini. Saya juga luar biasa ini Mas Ustadz memberikan edukasi-edukasi yang membangun ya kepada masyarakat tentang seorang pemimpin yang dirindukan itu sendiri. Jadi oh ya, menarik sekali nih ya. Ya, kita harus punya medium memang. Harus punya medium untuk mendorong, mengedukasi para masyarakat di sekitar kita dengan cara-cara yang elegan gitu ya. Bagaimana memilah dan memilih sosok-sosok yang akan menjadi pemimpinnya. Mulai bahkan dari RT, dari RW, lurah gitu, camat, bupati dan seterusnya sampai presiden dan wakilnya. Nah, ini menjadi sangat menarik karena sangat relevan dengan launching TV Rapia ya. Harapan saya Rapia TV ini juga mampu mendesain program-program yang berkaitan dengan edukasi terhadap masyarakat sehingga mereka berdaya, seperti tagline-nya ya. Masyarakat berdaya dalam hal apa? Di dalam memilih para pemimpin untuk dirinya, lingkungannya, gitu ya, dengan kriteria tadi minimal dia menjadi teladan. Kemudian untuk menjadi teladan tentu indikatornya salah satu diantaranya adalah amanah. Amanah itu apa sih, gitu ya? Kalau dikaitkan dengan keagamaan ya amanah adalah titipan. Nah, sosok pemimpin yang harus dipilih ini
harus disurvei oleh masing-masing individu masyarakat gitu ya, melalui pengamatan. Sekarang lebih mudah, Mbak Retno, karena ada jejak digital ya. Jadi ini harus didorong betul kalau mau memilih pemimpin, apapun kedudukannya, jabatannya ya. Tadi saya sebut mulai dari RT sampai ke presiden. Sebenarnya masyarakat bisa didorong betul untuk survei yang bersangkutan, track recordnya seperti apa sih gitu ya, atau rekam jejaknya seperti apa, terutama di dunia digital kan ini bisa dibuka ya, googling saja namanya, ada nggak prestasi yang bersangkutan gitu ya, kemudian ada nggak hal-hal yang justru membuat yang bersangkutan itu nilainya tidak tinggi. Ya, misalnya mungkin yang bersangkutan terkena kasus apa, kemudian tersangkut korupsi atau apa gitu ya. Kalau kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan tersandung dengan berbagai kasus yang tidak positif, seharusnya masyarakat punya keberanian untuk mengatakan tidak untuk memilih yang bersangkutan gitu. Itu jadi saya sangat bersyukur karena Rapia TV di launching pada hari ini, pada akhirnya akan mengedukasi masyarakat dalam banyak hal, termasuk juga ketika akan memilih pemimpin untuk dirinya. Gitu ya. Termasuk juga mengedukasi pemimpin itu sendiri, baik yang sudah duduk di jabatannya maupun yang sedang mempersiapkan diri untuk duduk di jabatan tertentu. Ini sangat penting. Sehingga saya sangat bersyukur dengan lahirnya Rapia TV ini. Itu, Mbak Retno. Ya, siap. Iya. Sekarang kan pemimpin berusaha ya Pak ya untuk menjadi pemimpin yang dirindukan. Tapi kadang-kadang tertutup oleh suatu hal gitu Pak, sehingga tidak kelihatan. Ini gimana nih Pak? Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya ada tokoh seorang pemimpin yang seperti kita rindukan ya Pak ya. Tapi di masyarakat itu tertutup oleh sesuatu hal, sehingga suatu hal itu di bidang apa yang menutupin atau apa ya? Iya, hemat saya tugas kita bersama, terutama tugas Rapia TV nanti ke depan, hal-hal yang kemudian membuat yang bersangkutan menjadi hidden gitu ya, menjadi tertutup, tersembunyi karena sesuatu, ya kita buka gitu ya. Kalau yang bersangkutan berprestasi dan positif, kita buka prestasinya gitu, kita buka hal-hal yang positif yang berkaitan gitu ya. Kalau kemudian yang bersangkutan ternyata punya track record kurang bagus tetapi tertutupi, kita buka gitu. Nah, melalui Rapia TV ini hal-hal semacam ini harus menjadi target perbincangan gitu ya. Oke, sehingga mengedukasi banyak. Seorang pemimpin yang dirindukan. Seandainya beliau sudah memimpin nih Pak. Ada satu polemik ketika seorang pemimpin sudah memimpin, kemudian terjadi sesuatu yang tidak kami rindukan menjadi seorang pemimpin. Sikap-sikap masyarakat itu yang bagaimana agar pemimpin yang dirindukan oleh rakyat ini bisa lurus lagi konsisten ke jalur yang kami rindukan, Pak. Ya berubah. Tadi pemimpin yang kita rindukan itu adalah pemimpin yang mampu membawa amanah gitu ya, membawa titipannya gitu ya. Nah, amanah itu kan kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau tidak salah ya, definisinya atau artinya itu adalah titipan kepada orang lain agar yang dititipkan itu menjadi aman, tentram gitu ya, nyaman, damai gitu. Nah ini kalau misalnya dia saat memimpin di awal ternyata, wah nampak sekali ini riset kami mengatakan yang bersangkutan ini amanah gitu ya. Tapi begitu sudah duduk, ternyata tersandung masalah yang kemudian
dinilai tidak amanah atau kurang amanah. Nah, bagaimana sikap kita gitu sebagai masyarakat yang dipimpin yang bersangkutan dan mungkin barangkali juga ikut memilih atau mendudukkan beliau sebagai pemimpin. Tentu yang dibuka adalah dialog, gitu. Dialog sekaligus mendoakan. Ini yang penting nih. Jadi dibuka dialog, baik secara resmi maupun secara personal, itu juga menjadi selang untuk mencairkan kendatan yang ada gitu, Mbak Retno. Berarti kalau begitu karakter-karakter apa saja Pak yang kuat untuk pemimpin yang kami rindukan itu Pak? Indikatornya. Kalau ya. berbicara, ya contohnya Pak, misalnya apa? Mbak Virus mau ngomong apa tadi barusan? Jadi untuk pemimpin-pemimpin yang kami rindukan, karakter yang harus dimiliki itu seperti apa gitu Pak? Kalau berbicara karakter, kalau berbicara karakter sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Saya mau masuk ke warna lokal ya, warna lokal Jawa gitu ya. Ini kan Mbak Virus sama Mbak Retno dari Tegal ya. Saya mencoba untuk masuk ke gaya kepemimpinan dengan karakter Jawanya ya. Iya. Oke. Mbak Retno pernah dengar nggak, seorang pemimpin itu harus hasta barata? Pernah dengar nggak? Mbak Virus pernah dengar nggak? Pemimpin itu harus hasta barata. Hasta barata itu, ya seorang pemimpin itu harus memiliki 8 karakter. Itu kalau ambil filosofi Jawa ya. Ini adalah kepemimpinan dengan karakter yang mengambil filosofi ayat-ayat alam. Misalnya, seorang pemimpin itu harus berkarakter seperti matahari. Sebagai matahari, kita paham betul kehadirannya setiap pagi kita rindukan. Betul nggak ya? Betul, ya, betul. Kan? Ya, kita sangat merindukan kehadiran matahari. Dingin rasanya. Dan seorang pemimpin itu harus memberikan cahayanya baik diminta maupun tidak gitu. Jadi dia menerangi seluruh kegelapan yang ada, menggantikan malam menjadi siang gitu ya. Lalu matahari itu kan juga secara manfaat kalau siang hari itu cahayanya bisa menjadi bridge, bisa menjadi jembatan untuk fotosintesis ya. Jadi daun-daun hijau siap tumbuhan itu bisa makan, bisa minum kalau melalui proses fotosintesis. Dan fotosintesis itu tidak lepas dari cahaya matahari. Jadi seorang pemimpin itu harus punya keberkahan seperti itu kehadirannya. Nah, itu baru matahari itu ya. Kemudian seorang pemimpin itu juga harus menjadi berkarakter seperti rembulan. Di malam hari, meskipun dia tidak bersinar, tetapi punya cahaya yang mampu menerangi kegelapan juga, gitu, juga keindahan gitu. Kehadiran matahari itu juga sangat dirindukan Mbak Virus dan Mbak Retno ya. Seorang pemimpin harusnya seperti itu, seperti matahari. Dia kehadirannya sangat menginspirasi. Saya sendiri sebagai penulis, banyak sekali cerpen-cerpen, kemudian banyak sekali puisi-puisi yang saya tulis karena melihat artistik dan keindahan rembulan. Rembulan meskipun tidak purnama gitu ya, awal-awal itu kan sabit gitu ya. Biar sabit tetap kemunculannya sangat indah. Coba deh, mungkin barangkali selama ini Mbak Virus sama Mbak Retno kalau melihat rembulan itu tidak begitu dinikmati betul ya, tapi sekarang coba nikmati betul tuh. Sekarang ini kan lagi purnama ya. Nah, kalau malam hari coba lihat itu rembulan purnama gitu.
Indah sekali dan itu sangat menginspirasi untuk Tadi kita malam saya coba keluar, Pak. dalam kepenulisan juga dalam berpikir. Jadi seorang pemimpin, karakter yang kedua setelah mampu menjadi matahari, dia harus mampu menjadi rembulan. Indah, artistik, sejuk, menginspirasi gitu ya. Lalu yang berikutnya setelah rembulan harus mampu menjadi bintang. Ini keren nih, bintang. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu berkarakter seperti bintang. Bintang itu seperti apa sih? Bintang itu kan kehadirannya juga meskipun dari bawah, dari bumi itu nampaknya kecil, tapi karena begitu banyak dan berkelap-kelip indah gitu ya. Tetapi yang paling keren adalah bintang itu mampu menjadi navigator, Mbak. Bintang itu mampu menjadi navigator. Gitu. Dulu saya kan lahir juga di daerah Tegal ya, di Curug Angkah gitu ya. Bapak saya selain tentara juga petani gitu. Itu kalau mau tanam padi, tanam jagung, tanam singkong atau mau tanam apapun di sawah kami gitu ya. Itu biasanya Bapak keluar setelah tahajud gitu ya, antara jam 3 sampai jam 4 itu keluar rumah. Nah, keluar rumah itu biasanya mengajak anak-anaknya untuk melihat ke atas gitu ya, melihat bintang-bintang yang ada. Ini yang menarik, saya pikir orang tua dulu ya, wabil khusus bapak saya, mampu menerjemahkan ini saat ini kita harus tanam apa gitu ya. Tanam padi atau tanam jagung atau tanam palawija dan seterusnya berdasarkan informasi bintang-bintang yang beliau lihat gitu. Nah, yang menarik lagi kalau berangkat dari lautan ya, Tegal ini kan juga bahari ya. Orang-orang yang akan berlaut pasti akan menjadikan bintang sebagai navigasinya. Iya kan ya. Para pelaut kita itu kalau mau melaut tidak hanya kompas yang dipakai, tetapi juga bintang. Dengan melihat bintang, tahu persis harus melaut atau tidak gitu loh. Karena mereka sudah paham di lautan itu akan terjadi badai atau tidak, gitu, akan tenang atau tidak, ikannya banyak atau tidak, itu cukup dengan melihat bintang. Nah, seorang pemimpin, Mbak Fairuz dan Mbak Retno, harus punya karakter bintang ini supaya mampu memberikan navigasi kepada para pengikutnya untuk bertindak, gitu ya. Selain juga kita sama-sama tahu bahwa bintang itu secara analogi dia bisa dijadikan sebagai juara yang terbaik. Seorang pemimpin yang dirindukan harus berjuang, organisasinya, lembaganya tumbuh berkembang menjadi baik, gitu ya. Caranya gimana? Setiap organisasi yang kita pimpin jangan hanya sekedar dijadikan sebagai tempat mencari pekerjaan. Kuncinya di sini. Tetapi dia harus menjadi tempat tumbuh bersama, berkembang bersama, dan berbuah bersama. Nah, itu dia. Itu, Mbak. Nah, itu bintang ya. Saya mau mencoba untuk masuk lagi yang masih di lebih luas. Tentang cakrawala. Seorang pemimpin juga harus punya karakter sebagai cakrawala. Keluasan pandangnya gitu ya. Cara memandang persoalan, menyelesaikan persoalan itu harus dengan keluasan cara berpikirnya. Dan keluasan cara berpikir ini hanya bisa didapatkan kalau yang bersangkutan banyak baca, Mbak. Membaca buku gitu ya, terutama ya. Wabil khusus baca Al-Quran dan hadis-hadis. Kenapa? Karena kalau dikorelasikan dengan agama Islam, pesan pertama yang ada itu bukan syahadat, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tetapi iqra bismi rabbika.
Jadi pesan pertama adalah membaca di dalam Islam itu. Oke. Yang berikutnya adalah menjadi pemimpin yang berkarakter seperti air, menyejukkan, kemudian dia mampu beradaptasi di wadah apapun gitu. Air dimasukkan ke botol ya kayak botol, dimasukkan ke panci kayak panci, dimasukkan ke mangkok kayak mangkok gitu ya. Nah, seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dengan baik gitu. Apapun kondisinya dan situasinya. Lalu yang berikutnya harus mampu menjadi udara, menjadi angin. Dia ada dimanapun gitu ya. Dan bayangkan kalau anak buah kita kehabisan udara, bisa tercekik itu. Jadi kehadiran seorang pemimpin yang sangat dirindukan itu juga harus hadir seperti udara ya, di mana saja dan membuat lapang dada gitu. Lapang dada siapapun gitu yang menjadi anak buahnya atau orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya gitu ya. Nah, itu yang berikutnya adalah mampu menjadi api. Api ini kan karakternya panas ya, semangat gitu, menyala-nyala. Ini seorang pemimpin harus tetap semangat meskipun kondisinya mungkin barangkali buat dia saat itu organisasinya tidak membahagiakan, tidak menyenangkan gitu. Tapi dia tetap harus semangat di hadapan siapapun. Saya juga begitu. Ketika memimpin Mbak Retno dan Mbak Fairuz, apapun kondisinya yang membuat saya sedih, saya tetap semangat di hadapan orang lain sehingga orang lain terbawa semangatnya gitu ya. Gitu. Nah, lalu api ini harus kita pakai untuk membakar ego kita, membakar kesombongan kita gitu ya. Sebagai pemimpin, kesombongan dan egonya itu harus dibakar. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang berjiwa atau berkarakter seperti api gitu ya. Lalu yang terakhir ini luar biasa. Seorang pemimpin itu harus berkarakter seperti tanah. Seperti tanah, dia ada di bawah, dia diinjak-injak juga terima gitu ya, tidak melawan gitu ya. Kemudian dia menampung seluruh apapun yang ada di permukaannya, mau yang wangi, mau yang busuk, sampah sekalipun yang barangkali sudah dibuang tidak berfungsi oleh orang lain, mampu ditampungnya gitu ya. Jadi sosok pemimpin itu karakter yang paling dahsyat hemat saya adalah mampu menerima apapun kondisinya dengan sabar yang melebihi dari warna biru. Ya, itu dia Mbak Fairuz dan Mbak Retno. 8 ya sudah saya sebutkan tuh. Itu namanya hasta brata, gaya kepemimpinan ala Jawa atau filosofi Jawa. Nah ini saya pakai betul. Saya pakai betul di dalam memimpin ya, dimanapun gitu. Oke. Itu Mbak Fairuz. Ada yang mau ditanyakan ulang, tanggapi atau apa gitu? Silakan. Jadi seperti yang Mas Ustadz tadi ngendikan itu bahwa seorang pemimpin itu memang harus mempunyai jiwa dan karakter seperti matahari, seperti rembulan, seperti bintang, seperti cakrawala, seperti air, seperti api, seperti udara atau angin, dan seperti tanah. Ini kompleksnya seorang pemimpin. Nah, tergantung jiwa-jiwa orang yang kepingin jadi pemimpin itu harus mempunyai landasan itu sebetulnya. Kembali ke karakter, berarti karakter seseorang yang harus masyarakat atau rakyat baca itu karakter seseorang yang harus dimengerti. Oh, ini pemimpin yang bisa saya pilih sesuai dengan indikator-indikator pemimpin itu apa enggak ya? Sebetulnya kembali lagi ke tingkat kecerdasan masyarakat untuk memilih pemimpin yang sangat dirindukan ini. Karena dengan pemimpin yang dirindukan, Mbak Fairuz, itu berarti ketika mereka memimpin sebuah negara, negara akan menjadi negara yang sangat gemah ripah loh jinawi seperti pepatah orang Jawa nggih Mas Ustadz.
Ya, iya. Jadi hal-hal seperti ini bentuk karakter seorang pemimpin yang dari sisi pengetahuan seperti yang saya sebutkan tadi itu harus disiarkan gitu ya, harus menjadi informasi, edukasi untuk masyarakat gitu ya. Dan itu kan dikorelasikan dengan kehidupan sehari-hari yang bersangkutan gitu. Nah, berkorelasi nggak yang bersangkutan itu gitu ya dalam kehidupan sehari-hari sehingga pada saat kita memilih yang bersangkutan menjadi pemimpin, harapannya tidak melenceng jauh gitu ya. Yang bersangkutan tetap menjadi matahari yang selalu menyinari masyarakatnya gitu ya. Dengan gagasannya, dengan pemikirannya, dengan tindakannya dan seterusnya gitu. Dan punya kesabaran yang luar biasa seperti Bumi tadi, mampu menerima apapun kondisi masyarakat yang dipimpinnya supaya terus bisa dilayani dengan sepenuh cinta gitu ya. Itu dia. Baik Pak, jadi kesimpulannya pemimpin yang dirindukan yang seperti apa Pak ini Pak? Yang 8 Iya, karakter pemimpin tadi ya, yang Pak, ya? dirindukan, pemimpin yang dirindukan tadi adalah yang amanah dan untuk bisa menjalankan amanah itu dia harus punya karakter. Karakter yang bisa kita pilih adalah karakter kalau dari kearifan lokal tadi ya, hasta brata. Ada 8 ayat-ayat alam yang bisa dijadikan sebagai pijakan, pedoman, pegangan supaya karakternya menjadi karakter yang menginspirasi anak buahnya gitu ya. Jadi anak buahnya bergerak itu, bekerja itu bukan karena disuruh, tetapi karena terinspirasi gitu ya. Lalu yang kedua adalah seperti Rasulullah, lemah lembut, memaafkan seluruh kesalahan anak buahnya, kemudian mendoakan atas kesalahan anak buahnya, dan berdialog gitu ya. Setelah berdialog, tawakal kepada Allah atas hasil dari dialog itu. Nah, tapi yang paling menarik yang belum saya sebutkan ya Mbak Fairuz, kalau menjadi pemimpin itu harus punya siklus ya, siklus karena sebuah organisasi yang dipimpin apapun organisasinya itu pasti punya tujuan. Tujuan ini harus dicapai dengan proses gitu. Nah, proses dan tujuan ini pasti ada perencanaan gitu ya. Nah, ini semuanya harus dilakukan dengan unfreezing kepada anak buah. Jangan sampai ada anak buah yang tidak paham, tidak tahu maksud dan tujuan dari sebuah program, dari sebuah target, kemudian sudah diminta untuk melakukan pekerjaan. Dijelaskan dulu gitu ya, supaya dia paham. Jadi dicairkan kebukuan cara berpikirnya, cara pandangnya. Kemudian baru moving. Kalau sudah paham, baru bergerak gitu ya. Dilakukan, dikerjakan. Nah, kalau sudah ada hasilnya, hasilnya bagus, ini bisa disepakati. Oke, cara kerjanya seperti ini, kita sepakati ini cara kerja yang tepat, perencanaan dan prosesnya ini sudah didesain, dan hasilnya sesuai dengan perencanaan, maka ini harus di-refreezing. Refreezing itu adalah membukukan kembali supaya apa yang menjadi tindakan kerja kita itu menjadi budaya di organisasinya. Nah, pemimpin yang bagus, yang baik adalah pemimpin yang siklus kerjanya itu dengan 3 tahapan ini. Saya ulangi, unfreezing, moving, dan refreezing. Dengan karakter yang saya sebutkan tadi. Pasti pemimpin semacam ini akan sukses besar. Insya Allah khairan. Terima kasih. Terima kasih. Menarik berbicara tentang kepemimpinan yang dirindukan, dan semoga dengan dialog ini bisa mengedukasi lebih banyak masyarakat untuk lebih cerdas mendudukan seorang pemimpin yang dirindukan menjadi pimpinannya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Edi Sutarto telah hadir di Rafia TV Tegal dengan Zoom.
Dan ternyata banyak sekali yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini semuanya diserap oleh pemirsa semuanya dan menjadikan inspirasi, menjadikan pengetahuan kita bagaimana seorang pemimpin yang harus kita miliki atau kita dambakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau bahkan orang pada umumnya, bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang hebat, yang mampu mengayomi, mampu menjadi inspirasi, mampu jadi penggerak dan sebagainya yang seperti Bapak sebutkan tadi. Dan begitu saja, Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Rafia TV, perempuan hebat, anak anak cerdas, cerdas, masyarakat masyarakat berdaya. berdaya. Masya Allah.